Gadis ini sedang dalam perjalanan pulang. Tiba-tiba sebuah mobil menabraknya, untungnya tidak melukainya. Pria di dalam mobil bergegas turun lalu berpura-pura meminta maaf. Setelah itu, dia mengulurkan tangan jahatnya. Gadis itu dibius. Kemudian dia dibawa pergi. Ketika dia sadar kembali, dia menemukan dirinya terkunci di bagasi mobil. Dia berteriak, tidak ada yang menjawab. Pada saat ini, dia ingat telepon untuk orang tua yang dia beli untuk neneknya. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon polisi. Pusat pelaporan 110 terhubung ke telepon. Mengetahui seorang gadis bernama Giai adalah mahasiswa tari di Universitas Seni, tapi tidak ada cara untuk menemukan posisi dari ponselnya. Polisi wanita Tie Chow menghibur Giai, lalu meminta bantuan tim polisi kriminal. Tie Chow terus berhubungan dengan korban. Selain informasi penjahat yang mengendarai mobil merah, berjalan di jalan raya, informasi lain tidak berguna. Berdasarkan situasi tersebut, Tie Chow hanya bisa memimpin korban menyelamatkan dirinya dulu. Dengan bimbingannya, Giai menemukan alat, membuka lampu belakang. Dia mengulurkan tangannya, terus-menerus melambai, untuk menarik perhatian orang lain. Cara ini pasti berhasil. Segera, seorang wanita melihat sinyal meminta bantuan dan melapor polisi. Pengemudi wanita melaporkan lokasi, dengan nomor plat orang yang meminta bantuan. Tapi plat nomor ini palsu. Polisi tidak dapat menemukan informasi tentang kendaraan tersebut. Pengemudi wanita secara aktif mendekati mobil yang menyebabkan kejahatan. Ingin melihat wajah pengemudi. Tanpa diduga, penjahat itu merasakannya. Dia mengambil kesempatan untuk mengubah rute dan keluar dari jalan raya. Tim polisi kriminal menerima informasi, cepat menyesuaikan arah pengejaran. Tie Chow terus berhubungan dengan Giai. Katakan padanya untuk mencari sesuatu yang berguna di bagasi. Tapi setelah Giai melihat sekop, dia mulai putus asa. Dia pikir penjahat itu akan menggunakan sekop ini untuk menguburnya. Tie Chow terus-menerus menghiburnya. Giai tenang lagi. Dengan bimbingan Tie Chow, dia merobek gaun merah di bagasi mobil menjadi potongan-potongan panjang. Ikat potongan itu menjadi seutas tali dan lemparkan keluar dari mobil. Tie Chow langsung mengumumkan berita ini untuk tim pencari polisi kriminal. Pada saat ini, penjahat mengemudikan mobil ke belokan dan berhenti tunggu lampu merah. Seorang paman di sebelahnya mengingatkannya bahwa ada sesuatu di bagasi mobil yang jatuh. Penjahat itu melihat ke kaca spion. Dia langsung menutup jendela mobil, mulai merasa tidak nyaman. Saat lampu hijau menyala, dia menginjak pedal gas untuk menjalankan mobil kencang. Kecepatan ini menyebabkan ponsel Giai hampir jatuh. Untungnya dia bisa mengambilnya kembali. Saat dia senang, dia bisa terus menghubungkan telepon. Tiba-tiba mobil berhenti. Penjahat itu pergi ke belakang mobil dan membuang tali merah itu. Giai merasa panik. Dia mulai berteriak untuk minta tolong. Penjahat membuka bagasi mobil dan mengancamnya. Giai tidak berani berbicara. Penjahat kembali ke mobil untuk ambil obat bius. Saat dia hendak biusnya, paman tua itu muncul kembali. Butuh bantuan enggak? Dia mengancam Giai tidak berbicara, dan tenang menolak niat baik pamannya. Paman kembali ke mobil. Dia masih merasa tidak biasa. Dia melapor ke polisi, tapi baru saja menelepon. Penjahat itu berdiri di sebelahnya. Dia mendobrak pintu mobil mengambil telepon. Setelah telepon pecah, dia mengejar paman itu, memukulnya pingsan. Ketika tim polisi kriminal menemukan mobil merah, penjahat telah berubah menjadi mobil hitam untuk melarikan diri. Paman juga dijejalkan di bagasi mobil. Giai menangis dan melaporkan situasinya kepada Tie Chow. Kemudian paman sadar. Dia tidak mendengarkan nasihat Giai dan berteriak keras, menendang bagasi mobil. Penjahat itu, setelah mendengar suara itu, menghentikan mobilnya lagi. Dia menusuk pamannya dengan obeng. Giai melihat tubuh pamannya di sampingnya, dan mulai merasa putus asa. Dia bahkan selesai mempersiapkan surat wasiatnya, memohon Tie Chow merekamnya. Tie Chow terus menghibur Giai dan bilang samanya mencari informasi pribadi pamannya. Dia menemukan KTP di dompet pamannya. Melalui nomor KTP, Tie Chow dapat menemukan plat nomor mobil hitam itu dan memberitahu tim pencari. Saat ini, penjahat menyadari mobilnya akan kehabisan bensin. Dia mengemudi ke pom bensin untuk menghindari terpapar. Dia mengisi bahan bakarnya sendiri. Pada saat ini, Giai sekali lagi memilih menyelamatkan dirinya sendiri. Ia menemukan sebuah kesempatan melarikan diri baru. Kursi belakang didorong. Giai tidak bisa ke pintu mobil. Dia melambaikan tangannya keluar jendela. Petugas pompa bensin memunggungi mobil dan tidak menyadarinya. Impoten, Giai berteriak untuk minta bantuan. Petugas pompa bensin mendengar dan akhirnya menemukannya. Dia hendak berlari untuk membuka pintu. Penjahat itu tiba-tiba mengunci mobil. Petugas itu berteriak, "Bukalah pintu mobil." Penjahat itu tidak bergerak. Petugas itu menarik pisau dan berdiri sejajar dengannya, dan sarankannya membuka pintu mobil. Penjahat tetap tidak bergerak. Petugas pompa bensin mengeluarkan teleponnya untuk memanggil polisi. Penjahat yang marah. Dia menggunakan selang bensin untuk menyemprot petugas SPBU.
Kemudian dia mengambil korek api, membakarnya. Perilaku Giai, penjahat sangat marah. Dia memukulnya hingga pingsan. Di sisi lain, tim polisi telah memperoleh informasi sidik jari yang lengkap. Identitas penjahat Truongdong telah ditemukan. Berdasarkan informasi pribadi, tim polisi menemukan rumah Truongdong, tapi dia tidak ada di rumah. Saat ini, dia memindahkan korban ke tempat yang sepi. Buka bagasi mobil. Saat membawa Giai ke atas, dia menemukan telepon di sakunya. Telepon masih terhubung ke pusat pelaporan. Truongdong mulai panik. Jia meminta bantuan dengan Tie Chao di ujung telepon. Truongdong melarangnya membuat suara dan menutup mulutnya. Tie Chao memberikan tekanan psikologis pada penjahat, menasihatinya ke kantor polisi dan mengaku perilakunya, jangan menyakiti gadis itu. Tapi orang ini tahu kejahatannya. Sebelum ini, dia menggunakan metode serupa untuk menyakiti banyak gadis. Tidak hanya memiliki catatan kriminal, tetapi juga membunuh banyak orang. Perilaku kriminal itu tidak bisa lolos dari sanksi hukum. Sangat cepat, tim polisi menemukan petunjuk baru. Dalam sebuah album, semuanya adalah korban dari kasus pembunuhan berantai sebelumnya. Dan ada seorang saksi menemukan keberadaan mobil hitam tersebut. Polisi berspekulasi bahwa Truongdong sedang di rumah lamanya. Mereka segera mengambil tindakan menangkapnya, tapi tetap tidak ada. Truongdong yang berbahaya sudah pergi. Setelah petunjuk itu pecah, kasus itu menemui jalan buntu. Tie Chao mulai menyalahkan dirinya sendiri, dia seharusnya tidak berbicara terlalu banyak dengan Truongdong. Rekan-rekan menasihatinya pulang untuk beristirahat. Tapi dia mengemudi sendirian ke rumah tua Truongdong. Setelah memasuki rumah untuk memeriksa sekali, tidak ada yang aneh. Kemudian dia menemukan lapangan terbuka di luar. Dia menemukan terowongan bawah tanah. Tie Chao masuk dengan hati-hati. Penjahat kemungkinan besar bersembunyi di sini. Benar saja, melalui celah di pintu, dia melihat Giai diculik dan Zhang Dong. Tanpa diduga, Truongdong tiba-tiba berdiri. Dalam kepanikan, Tie Chao bersembunyi di sebuah ruangan. Pemandangan di hadapannya membuat tulang punggungnya merinding. Dia sangat takut, lalu buru-buru melarikan diri. Truongdong membuka pintu dan masuk. Berpikir bahwa ia ditemukan, Tie Chao menutup mulutnya. Untungnya, dia datang hanya untuk mengambil baju. Tapi setelah dia keluar, dia mengunci pintu. Tie Chao terkunci. Dia menghubungi rekan-rekannya untuk minta bantuan. Pada saat ini, penjahat cabul mengganti gaun pengantin untuk Giai. Memaksanya untuk mengambil foto pernikahan. Setelah itu, ia mulai malam pernikahan. Pada saat yang penting, Tie Chao berusaha membuka pintu. Dia tiba tepat waktu, menggorok luka pada penjahat yang sedang marah. Kemudian dia dengan Giai melarikan diri. Setelah Tie Chao melapor polisi, polisi langsung datang dan menangkap Truongdong. Dan akhirnya Truongdong menerima hukuman mati yang pantas dia terima. Pada akhirnya, pria mesum ini ditangkap ke kantor polisi. Tapi, semua motif kejahatannya membuat orang merinding. Truongdong punya pacar yang belajar koreografi. Setelah lamaran pernikahannya ditolak, dia telah bunuh pacarnya. Sejak itu jiwanya menjadi terdistorsi. Dia sering culik gadis-gadis yang belajar koreografi. Meskipun dia berulang kali mencapai tujuannya, tapi berakhir dia tetap jatuh ke dalam jaring hukum. Pada akhir video, saya sekali lagi mengingatkan para gadis. Saat keluar sendirian, ingatlah meningkatkan kewaspadaan Anda. Perhatikan keselamatan Anda sendiri. Cerita hari ini berakhir di sini. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi.